Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum materi pembelajaran IPA SD dengan topik zat dan kalor. Nama saya Auval Gita, kelas 2A, dengan NIM 2020015022. Tanggal pelaksanaan 18 April sampai dengan 19 April 2021. Subtopik yaitu zat dan kalor. Kemampuan dasar menguasai konsep zat dan kalor melalui percobaan. Tujuan praktikum yaitu untuk menjelaskan konsep zat dan kalor dalam percobaan. Kerangka teori. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, zat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu zat gas, zat air, dan zat padat. Dua zat tidak dapat menempati ruang yang sama pada saat yang bersamaan. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu objek ke objek lain karena perbedaan temperatur. Suatu SI kalor sama seperti satuan bentuk energi yaitu Joule. Kalor bisa menaikkan suhu suatu zat yang berdampak terhadap terjadinya perubahan wujud zat. Di sini ada alat dan bahan. Untuk percobaan pertama, yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi, alat dan bahannya ada pecahan batu es, bejana atau wadah plastik tak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, dan air. Untuk percobaan kedua, yaitu gelas plastik tahan api. Alat dan bahannya ada gelas plastik bekas air mineral, lilin, korek api, dan air. Hasil pengamatan. Pada percobaan pertama, kegiatan pertama yaitu memasukkan air ke dalam bejana bening. Masukkan air ke dalam bejana. Air yang digunakan bisa air keran atau air minum. Lalu yang kedua, memasukkan es batu ke dalam bejana. Setelah bejana diisi air, kemudian masukkan es batu ke dalam bejana yang berisi air. Es batu yang dimasukkan ke dalam bejana akan mengapung dan sedikit demi sedikit akan mencair karena perbedaan suhu pada es batu. Yang ketiga, meletakkan tusuk gigi ke atas es batu. Letakkan tusuk gigi di atas es batu dan tunggu beberapa detik. Lalu yang keempat, menaburi garam di atas tusuk gigi. Setelah beberapa detik, taburkan garam di atas tusuk gigi yang berada di atas es batu dan tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, es batu akan membeku di sekitar tusuk gigi. Hal ini terjadi karena tusuk gigi menempel pada es batu. Yang kelima, angkat tusuk gigi. Setelah tadi kita menaburkan garam di atas tusuk gigi, setelah beberapa saat, angkat tusuk gigi tersebut, terlihat tusuk gigi menempel pada es batu dan dapat diangkat. Hasil percobaan yang kedua,
Kegiatan pertamanya mengisi air di dalam gelas plastik. Isi gelas plastik dengan air, bisa menggunakan air keran atau air minum. Yang kedua, panaskan lilin menggunakan korek api. Siapkan lilin dan korek api, lalu nyalakan lilin tersebut menggunakan korek api, dan jangan terkena benda yang mudah terbakar. Yang ketiga, angkat gelas plastik berisi air tadi ke atas lilin yang menyala. Dan tunggu hingga beberapa menit. Dan hasilnya, setelah menunggu beberapa menit, gelas plastik tersebut tidak terbakar, namun menyebabkan air di dalam gelas tersebut mendidih karena kalor mengalir dari sumber panas melewati permukaan gelas plastik dan diteruskan ke air. Analisis dan pembahasan. Pada percobaan pertama, ketika es batu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air keran, dia akan cepat mengalir akan cepat mencair karena adanya perbedaan suhu pada air. Kemudian diletakkan tusuk gigi di atas es batu yang sudah mengapung di dalam wadah bejana dan tunggu hingga beberapa detik. Selanjutnya, taburkan garam pada sekitar es dan tusuk gigi, tunggu hingga 1-2 menit. Garam yang ditaburi di atas tusuk gigi yang berisi es menyebabkan membeku di sekitar tusuk gigi. Hal ini menyebabkan tusuk gigi akan menempel pada es batu dan dapat diangkat. Pada percobaan kedua, ketika gelas plastik diletakkan di atas lilin yang menyala, air dalam gelas tersebut akan mendidih, namun tidak terjadi pembakaran pada gelas plastik. Hal ini terjadi karena kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Kesimpulan, pada percobaan pertama dapat disimpulkan garam yang diletakkan pada sekitar tusuk gigi mengakibatkan es batu sedikit mencair dan membeku pada sekitar tusuk gigi yang menyebabkan tusuk gigi dapat menempel pada es batu dan dapat diangkat. Pada percobaan kedua, simpulannya yaitu gelas plastik yang berisi air tidak akan meleleh karena kalor yang seharusnya melelehkan gelas tersebut dihantarkan ke air, sehingga gelas tersebut tidak akan meleleh. Terima kasih. Tadi presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.